potensi hasilnya Mas, itu kalau kita bilang rata-rata itu berapa ton lah untuk lahan misal 1/4 hektar lah, Oh, bisa tembus 10 ton itu. bisa tembus 10 ton Ya. ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setia Tani TV. Baik, pada kali ini kami sedang berada di lahan milik Mas Asep. Lahan ini merupakan lahan bengkuang. Baik, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mas. Oh ya, nama saya Asep dari Karanganyar. Saya petani bengkoang. Untuk sementara ini saya nanam bengkoang umur 2 bulan lah kurang lebihnya. Oh, umur 2 bulan nih Mas ya. Ya, Mungkin bisa digambarin Mas. Ini luas lahannya berapa Mas? luas lahannya kurang lebih seperempat hektar lah. 1/4 hektar ya. Ya, Untuk kebutuhan bibit berapa kilo kemarin Mas? kebutuhan bibit 7 kilo lah kurang lebih. 7 kilo ya. Ya, Berapa Mas harganya Mas? harganya untuk saat ini harga bibitnya lumayan mahal, sekitar 500.000 sekarang. Masya Allah, 500.000 Mas. Ya, Bayuh, 3,5 juta 3,5 juta bibitnya aja ya bibitnya Mas. aja. Nah itu sekilas tentang bibit. Nah ini Mas, kalau dari awal, dari persiapan lahan kemudian pupuk segala macam, dari awal itu dimulai dengan apa Mas? Oh, pengolahan tanah Untuk dulu. tanah dulu. Oh, yang pertama, intinya pertama olah tanah, bersihin lahan, jangan sampai ada gulma-gulma apa kalau bekas tanaman eh, singkong harus bersih itu dari batang-batang singkong. Terus habis itu kita kasih ini apa? Pupuk dasar, kompos. Bisa menggunakan kompos dari kambing, bisa juga dari sekam Dari ayam ayam. ya. Ya, itu kurang lebihnya kalau sekam ayam ya sekitar 50 sampai 100 sak sekam itu. Lahan seperempat ini ya. Seperempat hektar ini. Kalau kowe kambing itu ya 50 kayaknya udah cukup lah. Jadi tetap pakai pupuk kandang ya Mas. Harus harus pakai wajib pupuk kandang. Terus habis itu kita bajak, kita rotari. Terus habis kita rotari, kasih pupuk dasar apa Posca apa terserah, intinya NPK lah, mau yang subsidi apa yang premium juga sama aja Hmm. untuk dasarannya. Terus aku setelah itu kita apa, press ini gulutan, ukurannya 160 per gulutan itu. Hmm. Jadi lebar gluten 160 Ya, ya. 160 120 itu udah bisa lah, tergantung selera mau Hmm. tanam berapa baris tuh berapa biji. Kalau ini satu barisnya itu 5 biji nih. Oh, satu baris 5 Ini biji ya. kayaknya sekitar 130 apa 140 lah ini gulutan ini. Berarti sebaris berapa biji Mas? 5 biji. 5 biji Oh, 5 per biji. barisnya. Jadi untuk di tempat Mas Asep ini memang baru pertama kali ini Mas bengkong ya. Ya, baru pertama Jadi kali ini. beliau belum sempat panen, cuman kalau dilihat dari perkembangan ini sudah bagus. Dilihat kemarin banyak petani yang tanam terus kemudian gagal. Itu ternyata memang bibitnya kurang bagus. Nah, beliau ini salah satu yang tanamannya berhasil lah, karena sampai detik ini masih bagus tanamannya. Tadi juga sempat dokel-dokel ya, nanti bisa dilihat juga atau menggali untuk melihat kondisi bengkuang yang di dalam tanah itu, umbinya itu seperti apa. Nanti ditunjukin. Oh iya Mas, tadi kan sampai bilang 7 kilo habisnya Mas ya. Ya. Nah itu metode tanamnya gimana Mas kalau bengkuang? Oh, metode tanamnya kita ini sistem kayak tanam jagung. Hmm, Kita hmm. gejik, kita panja ya. Ditajuk ya. Tajuk itu biasanya kalau apa, ngerjain tenaga kerja minimal tuh 8 orang itu. 8 orang 8 seperempat orang ya. seperempat. Nah, terus apa, tajuknya itu juga apa, alat ada khusus itu alatnya. Jadi sekali tajuk itu matanya sekali 5 gitu. Oh, 5 lubang langsung Ya, ya sekali langsung tajuk 5 ya. lubang. Karena sampai bilang tadi satu baris 5 lubang, jadi Ya, alatnya itu dimodifikasi jadi sehingga satu tajuk bisa melubangi 5 lubang sekaligus, seperti itu ya. ya. Itu untuk penanaman. Kemudian kalau perawatan Mas sampai detik ini, kita ambil dulu dari pemupukan ya. Ini udah masuk pupuk apa aja Mas? Oh, ini kalau ini pupuk yang pertama dasaran kita juga ngasih ini apa, eh, Manohara Premium ini ya. Pernah Manara saya premium. kasih juga itu Hmm. dasarannya Manohara Premium. Terus lalu di usia 15 apa 20 hari
Mhm. 20 hari apa 25 hari kita pemupukan pertama menggunakan Posca sama Orea. Poskanya 1 sak, Oreanya cuma setengah sak aja. Tapi Oh, tetap kita pakai pupuk apa? Ini Manohara Premium. Ya selera aja, mau 2 kilo apa 3 kilo terserah. Yang penting ada ini apa? Pendampingnya dari ini untuk menghindari jamur lah intinya. itu di apa istilahnya campur rabuk ditaburin ya Mas ya? Ya, Oh, jadi premium ini kandungannya kalsium silika. Jadi tujuannya untuk meningkatkan pH tanah sehingga asam tanah itu berkurang. Sehingga ketika dipupuk si tanaman bisa menyerap pupuk dengan maksimal seperti itu. Lanjut lagi Mas. Sampai pupuk di bengkuang ini berapa kali Mas Sudahan sampai umur dengan 2 bulan ini? oh sebenarnya bengkuang tuh pupuknya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Sebenarnya 2 kali aja udah cukup. Jadi yang pertama tadi itu berapa? Satu Satu banding setengah. 1,5 banding. Mm-mm. Nah nanti pemupukan kedua itu di usia umur 2 bulan setengah itu biasanya. 2 bulan setengah ya. Cuma kalau mau mupuk 3 kali ya kita umur 1 bulan setengah kita pupuk lagi, nanti umur 2 bulan setengah kita pupuk lagi, tergantung selera. Tergantung selera ya. Ya, Cuman kan tetap dibagi dua Mas pemupukan tuh fase pertumbuhan ya, sama fase buah ya. Sambil ya, bedain itu ya. Berarti yang pertama memang yang fase pertumbuhan cukup urea sama Posca ya. ditambah Manual Premium. Kemudian yang untuk yang kedua tadi sampai masukin apa Mas? Eh, Pemupukan kedua ya KCL juga bisa, Oh KCL ya. KCL bisa. Kalau saya ini menggunakan ini apa? Grower ya, Oh grower. ya pakai grower. Tapi intinya kita harus ada pupuk daun. Hmm, Dari usia 15 hari itu kita udah masukin pupuk daun berkala 1 minggu sekali kita pupuk daun semprot semprot ya. ya. Berarti kita pupuk di bawah kasih, di atas juga kasih ya Mas Ya, untuk mengimbangi. Seperti itu. Nah, kalau di sini Mas ini saya lihat juga kok banyak yang kepotong Mas bunganya itu tujuan tuh apa Mas? oh kalau ini bunga ini wajib dipotong, kalau nggak kepotong nanti pengaruh di buahnya. Ini udah fase generatif ini. Oh fase generatif ya. Jadi wajib dipotong. Terus ini apa namanya, golor ya kalau bilangnya, Mm-mm. ini golor air lah. Ini jangan sampai panjang juga, ini harus dipotong terus kayak gini. Ini kita potong terus biar Mm-mm. dia apa, nggak lari ke daun terus gitu loh, nutrisinya nanti larinya ke buah. Ke buah. Ya harus selalu dipotong ya Mas. Ya harus kita rawat terus pokoknya. Ini kalau sampean kan sudah 2 bulanan ini Mas ya. Pendapat sampean gimana Mas tentang bengkuang ini? Perawatannya rumit, sedang atau nyantai Mas bengkuang? Ya kalau dibilang rumit ya nggak terlalu rumit sebenarnya, cuma telaten aja harusnya gitu. Telaten ya. Heeh. Jadi setiap hari utik wae Mas ya. Iya, ya nggak setiap hari sih sebenarnya. Kalau kita ini apa, ada tenaga kerja mungkin waktu pemotongan pertama kedua itu, pemotongan pertama mungkin kita butuh 2 orang aja itu udah selesai setengah Mm-mm. hari. Nah nanti pemotongan keduanya mungkin untuk tenaga kerja 4 orang itu udah selesai setengah hari ya, setengah hari Mm-mm. jam siang udah selesai dari pagi. Jadi semisal sampai hari ini potong semua Mas, berat semua dipotong. Nanti pemotong lagi berapa hari Mas? Oh motong biasa usia 1 bulan kita potongan pertama ya. Mm-mm. Terus setelah itu 15 hari kemudian kita pemotongan yang kedua. 15 hari kemudiannya ya. Ya setelah itu biasanya kan udah ini tumbuh bunga. Nah, Mm-mm. bunga ini di usia 2 bulan. Oh mulai bunga 2 bulan Oh ya. 2 bulan, nah itu kalau udah tumbuh bunga harus dipotong juga. Oh dipotong Heeh. juga ya. Intinya kita kerja itu sekitar dari penanaman sampai umur 2 bulan setengah lah, intinya kita ngerawat. Setelah itu kita tinggal tunggu hasilnya aja, Mm-mm. udah selesai. Nanti kita tampilkan ya bagian mana yang dipotong, bagian mana yang enggak. Nanti kita tampilkan disisipkan di video ini. Jadi seperti itu. Ini sedikit gambar Mas. Kalau bengkuang ini potensi hasilnya Mas. Itu kalau kita bilang rata-rata itu berapa ton lah untuk lahan misal 1/4 hektar lah. Oh ya, lahan 1/4 hektar kalau dia pertumbuhannya normal Mm-mm. itu, kalau di usia sampai 4 bulan bisa tembus 10 ton itu. Bisa tembus 10 ton ya. Ya, Itu kalau pertumbuhan normal, air normal. juga normal ya, Ya, semua tercukupi bisa tembus 10 ton. ya. Nah, kalau untuk gambaran Mas, untuk harga untuk sekarang ini berapa Mas? Kalau sekarang harga lumayan tinggi, masih harga 6 ribuan lah Wah, kurang lebih. 6.000 Mas. Ya, Masalah.
6.000 Lur. Ah, dengar-dengar kemarin sempat tembus berapa? 10.000 ya? Ya kemarin 1 bulan kemarin kayaknya itu tembus 10.000 lah. 10.000. Ini pertama kali ini bengkoang dalam sejarah harga tinggi segini Mas ya. Iya. Itu didasari apa Mas kok bisa tinggi itu Mas? Oh itu kelangkaan ini barang. Biasanya di pasar tuh langka, barang bengkoang ini susah. Mm-mm. Terus pertumbuhannya kemarin kan juga sempat terhambat. Mm-mm. Apa? eh Dari bibitnya ya, dari bibitnya pertumbuhannya tuh mungkin seperempat bibit 7 kilo tuh cuma 20% yang yang tumbuh. tumbuh ya. Jadi banyak yang tidak tumbuh tuh bibitnya. Hmm. Jadi pada dasarnya sama sih berarti bengkoang sama komoditas istilahnya sayuran lain ya. Jadi dipengaruhi oleh stok di pasar. Dikala stok di pasar banyak, di situ harga murah. Dikala stok sedikit atau langka, harganya melejit ya Mas ya. Iya. Nah itu kalau di bengkoang kemarin didasari dengan bibitnya yang kurang bagus. Jadi daya tumbuhnya kurang bagus lah intinya. Kurang dari 50%. Nah dilalah rezeki sampean Mas ini kalau dilihat Mas ini berapa persen yang tumbuh Mas? Kalau ini kurang lebih sekitar 75 sampai 80% ini ya. Masya Allah. Kalau dihitung Mas sesuai sama bilang tadi kan seperempat 10 ton. Heeh. Berarti ya minimal 6 ton 7 ton dapat lah ya. Ya kurang lebih segitu lah. Lebih. Ya Targetnya insya 6 Allah ton 7 Mas. ton tuh. Yang penting nanti airnya dicukupi Mas untuk Ya. ini mencapai apa istilahnya tonase tersebut. Mungkin itu Mas mungkin sedikit kata-kata penutup kan memang ini juga belum dicabut ya mungkin sekilas itu aja bulan kita mungkin bisa ditutup dengan istilahnya motivasi atau saran Mas untuk sobat-sobat tani di sana tentang khususnya pertanian bengkuang lah Oh monggo. ya, ya, ya. Intinya kalau motivasi tanam bengkoang itu yang pertama jangan sampai kita ngomong coba-coba lah intinya. Kita nyoba dulu nyoba. Ya, pokoknya kalau udah fokus di bengkoang ya kita nanam bengkoang. Tapi yang pertama kita nyari bibit jangan sembarangan. Jangan kita Mm-mm. beli bibit asal murah, yang penting dapat bibit. Kita nyari bibit kalau bisa langsung dari pembuat bibitnya. Karena bibit itu menentukan hasil untuk saat ini. Mm-mm. Jadi kalau nanti kita tanam bibit, bibitnya jelek karena tergiur harga bibit murah, terus akhirnya nanti pertumbuhannya nggak maksimal, nah Mm-mm. kita udah kalah di situ. Gitu. Terus juga jangan ini, kalau misalnya apa, ngelihat kayaknya ribet tanam bengkoang, nah sebenarnya nggak ribet sih, Nggak ribet ya. kayaknya aja yang ribet. Tapi kalau udah di jalan ya udah biasa aja gitu. Kalau misalnya kita ribet ngerjainnya, kita nyari tenaga kerja gitu. Sebenarnya nggak ribet kok. Intinya jangan sampai ini, jangan sampai telat penanganan. Kalau nanti telat penanganan hasilnya juga nggak Kurang maksimal maksimal ya. ya. Baik, cukup sekian video dari kami. Video kali ini di Mas Asep ya. Lanjut di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada salah kata, saya ucap kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas. Ya.